Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 sampai 1 Simo yang saya banggakan. Berjumpa dengan saya Bapak Khairul Fuad. Kemarin kita sudah belajar tentang seni musik. Kali ini pada materi selanjutnya kita belajar materi seni rupa. Masuk pada materi pertama seni rupa kelas 8 di semester genap, yaitu gambar poster. Kalian bisa buka pada buku kalian yang ada di buku modul. Sambil menyimak materi akan saya jelaskan tentang gambar poster. Kita bahas dulu pengertian gambar poster, atau kalian mungkin lebih sering atau lebih akrab menyebutnya dengan poster. Gambar poster merupakan desain yang memuat ilustrasi dan kata-kata atau tipografi yang saling mendukung, tujuannya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada pembaca, baik itu masyarakat atau pembaca yang ditargetkan sesuai poster. Gambar poster ini biasanya diletakkan di tempat-tempat yang strategis, tujuannya agar mudah terlihat dan terbaca, atau bisa juga sebagai penghias atau dekorasi sebuah ruangan, sebuah toko. Kemudian fungsi gambar poster ada dua, yaitu yang pertama sebagai media pembelajaran dan sebagai media promosi. Sebagai media pembelajaran ini biasanya poster ini diisi dengan informasi-informasi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat atau pembaca posternya. Kemudian sebagai media promosi, poster ini biasanya berisi sebuah produk yang isinya juga mengenalkan, memberi informasi tentang produk tersebut seputar harga, promo, atau spesifikasi produk. Kemudian jenis-jenis poster di sini saya bedakan menjadi 4. Yang pertama, poster kegiatan yang isinya penyelenggaraan acara atau kegiatan, baik ini bentuknya kecil atau besar. Kalau besar itu termasuknya dalam baliho event yang ada di pojok-pojok jalan yang strategis. Kemudian nomor 2 ada poster pendidikan, yang ini informasi pembelajaran atau pendidikan, biasanya kecil, diletakkan di sebuah tempat strategis, misalnya ada di sekolah atau puskesmas, yang ini isinya informasi tentang pendidikan. Kemudian poster niaga yang tentang penawaran barang dan jasa, ini khusus untuk promosi tadi, itu poster niaga. Dan yang keempat, iklan layanan masyarakat, berisi himbauan atau layanan atau ajakan kepada masyarakat. Kemudian unsur-unsur gambar poster ada 4. 1 judul, 2 subjudul, 3 gambar ilustrasi, dan 4 naskah. Minimal 4 ini yang harus dimuat dalam sebuah desain poster. Kalau misalnya ada subjudul 1, 2 itu juga diperbolehkan, atau gambar ilustrasi tidak cuma 1, bisa 2 atau 3 gambar ilustrasi juga diperbolehkan. Minimal harus ada 4 ini supaya nanti gambar poster itu terlihat lebih indah. Di sini dapat kalian lihat, dapat kalian simak. Yang pertama, judul. Judul itu hurufnya paling besar atau warnanya paling mencolok, bisa berupa tema yang diangkat, atau nama produk, atau merek, atau itu
eventnya, judul eventnya, tanggal eventnya, nama eventnya itu yang paling ingin ditonjolkan itu dibuat menjadi judul. Yang kedua, subjudul. Subjudul ini biasanya ditandakan dengan huruf atau tipografi terbesar kedua. Kalau produk itu berisi tagline atau slogannya. Kalau itu event biasanya nanti tujuan eventnya. Atau kalau itu berupa himbauan, di bawahnya itu himbauan tentang apa, itu dituliskan di subjudul. Bisa subjudul 1, 2, atau 3 subjudul. Yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi ini gambar yang menjelaskan maksud posternya, maksud temanya, eventnya itu dijelaskan dalam sebuah gambar. Bisa berupa gambar atau foto yang harus sesuai dengan tema yang dipakai, jangan terlalu jauh atau terlalu melenceng. 4. Naskah. Naskah ini biasanya berupa teks panjang, bisa berisi langkah-langkah, penjelasannya, caranya, atau tanggal eventnya, atau yang lain yang itu biasanya ditulis dengan panjang atau tidak cukup ditulis sedikit. Selanjutnya kita mengenal teknik membuat gambar poster. Ada 3, yaitu teknik basah, teknik kering, dan teknik digital. Teknik basah ini menggunakan media yang pencampurannya menggunakan air atau minyak, misalnya cat poster, cat air, atau cat minyak. Kemudian teknik kering ini menggunakan pensil warna, pensil kering. Dan teknik digital yang sekarang banyak kita jumpai itu menggunakan komputer dengan software tertentu, misalnya Adobe Illustrator, Photoshop, atau CorelDRAW. Kemudian yang tidak ketinggalan, sekarang sudah banyak kita jumpai poster-poster digital yang sering muncul di Instagram, sering muncul di status-status atau story-story teman kita yang isinya berupa karya-karya poster digital. Ini kebanyakan akhir ini sudah bergeser atau sudah banyak yang menggunakan teknik digital itu. Tahapan membuat gambar poster, yang pertama kita harus menentukan tema, yang kedua kalimat, judul, subjudul yang akan kita tulis, kemudian menentukan gambar, maksudnya ini di sini gambar ilustrasi yang akan dipakai, harus sesuai dengan tema, tidak melenceng. Yang keempat, baru menentukan media atau alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sekian penjelasan saya mengenai gambar poster. Untuk pertemuan berikutnya silahkan dipersiapkan buku gambar atau kertas gambar atau kertas HVS yang ada di sekitar kalian yang mudah didapatkan, tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Yang kedua yaitu persiapkan pensil HB atau 2B yang tentunya kalian punyai. Sekian penjelasan materi gambar poster dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.